kaul roji, yaitu ketika hukum mim mati bertemu dengan ba, maka harus ditekan 2 harokat, didengungkan. Ya. Nah ini ya, namanya adalah ikhfa syafawi. Ya. Jadi apabila setelah mim sukun terdapat huruf ba yang berharokat, baik itu ba-nya harokat fathah, dommah ataupun kasroh, ya, kemudian huruf mim tersebut dibaca samar, ya, namanya ikhfa kan tuh disebutnya, dibaca samar dan disertai dengan gunnah. Ya. Yaumahum barizun, yaumahum barizun, yaumahum barizun. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi itu adalah bibir. Ya. Apa itu izhar syafawi? Ya, maka dijelaskan oleh Syekh Baspar dalam kitab Tajwid Al-Muyassar bahwa yang dimaksud dengan izhar syafawi adalah idza waqa'a ba'dal mim sakinati baqiyatul hurufi al-hijaiyati, ya, yang 26 itu wajaba al-izharu, ya. Yaitu apabila setelah mim sukun terdapat huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, berarti kalau misalkan huruf hijaiyah 28 selain huruf mim dan ba yaitu huruf 26 itu, ya, maka mim sukun tersebut wajib dibaca jelas. Wajib dibaca jelas. Maka ini dinamakan dengan izhar syafawi. Sudah selesai belajarnya, ya. Itu doang, ya. Jadi kesimpulannya hukum mim mati ini yaitu terdapat 3 macam. Yang pertama idgham ini, yang ikhfa syafawi, yang ketiga adalah izhar syafawi. Baik, sampai sini ada yang bertanyakan tidak? Nanti minggu selanjutnya kita belajar tentang itu idgham mislain atau mutamasilen, mutaqariben, mutajanisen, ya. Jadi ada sebetulnya kalau dibahas sekarang nggak bisa aja sih, cuma ya sedikit-sedikit aja lah belajar mah, jangan terlalu banyak, yang penting paham, ya. Jadi nanti kalau idgham mutamasilen adalah huruf yang sama, mutajanisen nanti dari segi makhrajnya sama, kemudian mutaqariben dari segi sifatnya sama nanti. Itu nanti pada pertemuan selanjutnya, ya. Karena nanti kalau dibahas sekarang itu berarti nanti harus mengingat kembali tentang sifatul huruf dan makhrajul huruf nanti. Baik, selanjutnya coba ada berapa orang nih yang hadir, ya. Jangan pada keluar ya kalau sebelum selesai ini. Terlihat. Fatika. Hadir. Fatika? Iya, hadir. Hadir, ya. Paham tidak? Paham tidak? Paham. Disuruh baca. Fatika? Paham ya? Paham. Insya Allah. Nanti dulu. Paham tidak? Paham ya? Paham. Bentar. Lesin antum mana? Silakan masuk. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Fatika, ada yang mau ditanyakan tidak, Fatika? Tidak. Ya, baik. Kalau mau ngasih masukan juga boleh. Misalkan, Pak, atau perasaan saya seperti ini boleh gitu ya.
Kita diskusi saja. Kemudian Ustazah Hindun. Ya Ustaz. Kira-kira ada yang mau ditambahkan tidak? Tidak ada Ustaz. Maaf Ustaz, sedang nyimak. Siap. Lanjutkan. Jangan Syukur, keluar. Ustaz. Siap Ustaz. Siapa? Ya. Kemudian Lailiah Novita. Hadir Ustadz. Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ada Ustadz. Paham tidak? Insya Allah. Allah ya. Baik. Mila Nisa. Hadirah Ustaz. Hadiro. Ada yang ditanyakan tidak Mila? Tidak ada Ustaz. Baik, siap. Naufal Mu'affa. Gimana, ada yang ditanyakan tidak, Naufal? Baik, paham ya? Bisa dipahami? Baik. Rafli Zikrul. Siap, Ustaz. Yang ditanyakan tidak, Rafli? Insya Allah nggak ada, Ustaz. Ada. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Baik. Ririn Nidaul Hasanah. Hadir Ustaz. Ada yang ditanyakan tidak, Rin? Enggak Ustaz, cuma kalau di saya idgham mimi Ya. itu idgham mislen gitu. Cuma itu aja sih Ustaz. Iya, betul. Nah, terus udah. Nah, baik. Tadi siapa tuh tadi tuh? Ririn ya. Nah, jadi kata Ririn tadi, kalau di saya itu katanya idgham mimi itu idgham mislen. Betul sekali ya. Jadi sebagaimana yang saya tadi sampaikan, kenapa saya menggunakan lebih cenderung menggunakan istilah idgham mimi ya, idgham mimi, karena memang dikhususkan untuk mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Nah, kalau misal makanya disebut idgham mimi. Nah, sedangkan jika saya menggunakan istilah idgham mislen, jadi khawatir yang dimaksud adalah bukan hanya mim mati bertemu dengan mim saja, tapi bisa jadi ya huruf dod bertemu dengan huruf dod, misalkan atau huruf ba ya, huruf ba bertemu dengan huruf ba ya, ba mati bertemu dengan ba mati, misalkan rib bi'asokal ya, ba mati bertemu dengan ba mati juga sama idgham mislen ya, rib bi'asokal idgham mutamasilan atau idgham mislen. Mislen itu adalah dua sejenis ya, atau mutamasilen, jadi dua huruf yang sama gitu ya. Yang disebut mislen itu adalah dua huruf yang sama, atau mutamasilen sama aja. Jadi dua huruf yang sama. Maksudnya jadi satu huruf bertemu dengan huruf berikutnya yang berharokat, huruf tersebut sama ya. Jadi bisa aja mim mati bertemu dengan mim mati, bisa saja ba mati bertemu dengan ba mati ya, atau bisa saja dod mati bertemu dengan dod yang berharokat, ataupun dal sukun ataupun mati bertemu dengan dal yang berharokat. Itu semuanya disebut idgham mutamasilen ataupun idgham mislen ya. Disebut idgham mutamasilen ataupun idgham mislen karena huruf yang mati ataupun huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berharokat, sedangkan kedua huruf tersebut sama, bukan hanya mim saja, begitu tuh.
bukan hanya huruf mim saja. Maka supaya tidak rancu, saya menggunakan istilah idgham mimi ya. Jadi kalau idgham mimi sudah dipastikan itu adalah mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Begitu ya. Jadi bisa aja kita menyebutnya idgham mislen ataupun idgham mutamatsilen, sama saja ya, karena mim dan mim satu huruf yang sama begitu. Tapi kalau misalkan idgham mutamatsilen ataupun idgham mislen itu sebetulnya bukan hanya mim mati dan mim bertemu dengan mim hidup saja, bisa huruf yang lain yang sama gitu ya. Maka kalau misalkan udah idgham ini sudah pasti itu mim mati dan bertemu dengan mim yang berharokat, begitu ya. Baik, terima kasih Nidaul. Siapa tadi? Ya, Ririn. Ya, baik. Baik, selanjutnya coba, sudah lama tidak mendengar suara-suara ini bacaan Al-Quran dari mahasiswa nih. Silakan. Jadi yang pertama, Fatika sesuai dengan urutan ininya ya. Nanti Hindun jangan protes kok saya lagi gitu ya. Baik, Fatika, silahkan dibaca yang pertama, fi qulubihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Baik. Sudah. Ustazah Hindun Salim. Ya Ustadz, yang mana Ustadz? Yang kedua ya Ustadz? Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalila. Ya Ustadz. Robbinya panjangin 2 harakat. Oh iya, apa Ustadz? Bukan 2 harakat dia, bisa 2, bisa 4, bisa 6 harakat. Siap Ustadz. Diulang Ustadz. Diulang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pada dia? Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalila. Baik, terima kasih Ustazah. Syukuran Ustaz. Afwan. Kemudian Lailiah Novita. Hadir Ustadz. Silahkan Iqro'i nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastafti fihim minhum ahada. Baik, terima kasih. Selanjutnya Milanisa. Yang keempat. Baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, ternyata di situ ada 2 ya. Idgham miminya di situ ada 2. Baru sadar saya. Jadi at'amahum di situ juga sama, tapi tidak dikasih tanda merah ya. Baik, terima kasih Mila. Selanjutnya Naufal. Silahkan Naufal, Iqra baris ke-6. Baris ke-5. Ya, baik. Selanjutnya Rafli Zikrul. Iqra. Yang tanda zalul ada. Yang bawahnya. La yazunnu. Ya, betul. La yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Baik. Ririn Nidaul Hasanah. Nomor baris pertama.
Rin? Ya, Ustaz. Ya, baris yang pertama Rin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Baik, terima kasih. Nah, itu adalah contoh-contoh idgham mimi ya. Atau idgham mutamatsilan boleh. Atau idgham mislan boleh ya. Tapi kalau kita menyebutkan idgham mimi, maka sudah dipastikan itu adalah mim mati bertemu dengan mim yang berharokat, begitu ya. Baik, selanjutnya. Ya. Al-amsilah minal ikhfa ini. Minal ikhfa. Copy paste sih jadinya gini nih. Harokatnya salah ini. Minal ikhfa'i asyafawi. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh dari ikhfa syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba yang berharokat. Ya. Baik itu harokatnya fathah, kasroh, ataupun dhammah. Tapi ini kebetulan contoh-contohnya yaitu menggunakan huruf ba yang berharokat kasroh. Baik. Selanjutnya, ulangi lagi, Fatika, Alif Abdul Baki. Alif. Slide-nya itu Baru masuk langsung ditodong sama saya. Sehat Alif? Alhamdulillah, Tad. Baik. Jadi pada hari ini kita belajar tentang ahkamul mim sakinah ya. Kebetulan ini sudah masuk kepada contoh ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi. Coba Alif baca contoh ikhfa syafawi yang pertama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini qori nih namanya nih. Ya. Terima kasih Alif. Ya. Nah, ternyata di sini juga selain mim mati bertemu dengan huruf ba, ternyata dia ada contoh mim mati bertemu dengan mim ya, ataupun disebut idgham mimi ya. Jadi selain contoh ikhfa syafawi ya, mim mati bertemu dengan huruf ba, ternyata di sini juga ada contoh idgham mimi ataupun mim mati bertemu dengan huruf mim. Baik, selanjutnya Fatika, Anissa Amelia. Anissa. Langsung saya todong lagi. Keluar lagi ya. Anissa? Saya Ustadz. Baru gabung ya? Kelihatan tidak di layar? Enggak kelihatan Ustadz. Baru kelihatan. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya. Silahkan dibaca. Dibaca yang baris kedua. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi bismillahnya. Bismillahnya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmim bidharatim min sijil. Mimnya ditekan ya. Mimnya digunakan maksudnya. Ulangi lagi. Taru. Jadi tafkhim. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ulangi coba. Tarmihim bihijaratim min sijil. Baik, terima kasih. Selanjutnya Fatika.
Hadir. Ya, silakan yang baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Ketika digunakan. Karena menurut kaul asoh tadi kan harus dibaca guna. Ulangi lagi. Wa ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Ya, baiklah. Terima kasih Fatika. Selanjutnya Ustazah Hindun. Ya Ustaz. Nah, tuh baris kelima, baris keempat. Baris keempat 1, 2, 3, 4. Itu yang saya tandai. Bismillahirrahmanirrahim. Baris keempat 1, 2, 3, 4. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Baik, terima kasih Ustazah Hindun. Selanjutnya Lailiyah Novita. Hadir Ustadz. Ya, Lailiyah Novita. Baris ke 5 yang saya tandai. Bismillahirrahmanirrahim. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya Laliyah Novita, Mila Nisa. Hadir Ustaz. Baris ke-6. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Baik, ya. Terima kasih. Selanjutnya Naufal. Baris pertama. Baik, terima kasih Naufal. Selanjutnya Rafli Zikrul. Contoh yang baris kedua. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Baik, terima kasih. Ririn Nidaul Hasanah. Baris ketiga. Ririn? Ya, silakan baris ketiga, Rin. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Baik, terima kasih. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari ikhfa syafawi. Nah, baik, saya ulangi lagi karena kebetulan ada beberapa yang baru masuk ya. Jadi kesimpulannya, hukum nun mati atau tanwin itu terbagi, hukum mim sukun ya, hukum mim sukun terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah idgham mimi ya. Lebih enaknya mungkin menyebutnya idgham mimi ya. Atau bisa juga disebut idgham mislen atau idgham mutamatsilen, bisa saja ya. Kemudian yang kedua adalah ikhfa syafawi, yang ketiga adalah izhar syafawi ya. Yang pertama adalah ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi yang pertama bukan ikhfa syafawi. Yang pertama adalah idgham mimi ya. Idgham mimi apabila
mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Ya, disebutnya adalah hukumnya idgham mimi. Kemudian yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi itu apabila mim sukun ataupun mim mati bertemu dengan huruf ba yang berharokat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi. Izhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan selain huruf ba atau huruf mim. Maka mimnya harus dibaca jelas. Ya, itu namanya idhar syafawi. Nah, contohnya ini nih. Nah, ini aja nih contohnya nih. Nah, kenapa ini sinyalnya mulai bermasalah ini? Keluar ya? Iya. Baik ya. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran hari ini ataupun materi hari ini yaitu tentang hukum mim sukun ya, hukum mim sukun. Baik, sebelum kayaknya materi hari ini kita cukupkan sampai sini saja ya. Jangan terlalu lama-lama, yang penting masuk ya, jangan terlalu banyak-banyak juga materinya. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang idgham mutamatsilan, idgham mutajanisen, dan idgham mutaqariban ya. Baik, sebelum ditutup ya, saya absen kembali ya, Yang pertama Patika Hadir. Rafli Zikrul Hadir Ustaz. Hindun Ya Hindun? Ustaz, maaf. Iya Ustaz. Baik, hadir, cukup hadir ya. Oh, hadir Ustaz. Lailiyah Novita Alif Abdul Baki. Hadir Ustaz Lailiyah. Baik, Lailiyah Novita hadir. Alif Abdul Baki Hadir. hadir. Milanisa Hadir Ustaz. Naufal Mu'affa. Baik. Yang tidak disebutkan siapa lagi? Yang belum disebut? Tadi yang baru masuk tuh siapa tuh? Anissa ya? Iya, Anissa Amelia. Anissa Amelia. Ada lagi yang belum disebut? Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita cukupkan saja materi hari ini ya. Kebetulan di sini cuacanya hujan gitu ya. Mudah-mudahan hujan membawa berkah gitu ya. Namun saya harap semangat teman-teman tidak berkurang ya. Tetap semangat, menjaga kesehatan ya. Mudah-mudahan sekalipun sedikit pelajaran yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa dimanfaatkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik. Saya akhiri dengan doa. Ya, amin, alhamdulillah. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin pamit.